Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah dengan NIM 0445625551. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sejarah lahirnya Pancasila untuk menyelesaikan tugas matkul Pancasila dengan kode MKWN 4110. Proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian sidang, perdebatan, dan kompromi politik antara tokoh-tokoh bangsa menjelang dan sesudah kemerdekaan tahun 1945. Berikut penjelasan runtutnya melalui 3 tahap penting, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Waktunya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Ketua BPUPKI saat itu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI untuk mempersiapkan dasar dan rencana untuk kemerdekaan Indonesia. Proses penting selama BPUPKI yaitu pada sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas tentang dasar negara. Ya, beberapa tokoh yang mengemukakan pandangannya yaitu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan dasar negara yang bersifat integralistik, menekankan kesatuan antara rakyat dan pemimpin. Lalu ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ia menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, lalu kemudian disebut juga sebagai lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia kecil, termasuk panitia 9. Lalu masuk ke Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Dihasilkan oleh Panitia 9 yang beranggotakan tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Anggotanya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Hasil dari Piagam Charter yaitu rancangan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi kompromi antara golongan Islam dan nasionalis dan menjadi dasar naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ke sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.
Ketuanya ada Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya ada Dr. Andreas Muhammad Hatta. Peristiwa penting dari sidang PPKI ini yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya yang berisi Pancasila. Yang kedua memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Hatta. Yang ketiga membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun sebelum disahkan, kalimat sila pertama dari Piagam Jakarta diubah menjadi dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan atas dasar toleransi dan semangat persatuan agar seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama dapat menerima dasar negara dengan lapang dada. Lalu ke refleksi pribadi saya dari proses panjang lahirnya Pancasila ini, saya belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa tidak lahir dari perbedaan yang dihapus, tapi dari perbedaan yang disatukan dengan dialog dan saling menghargai. Para pendiri bangsa memiliki jiwa besar, semangat musyawarah, dan toleransi tinggi. Mereka rela menurunkan ego kelompok demi cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang merdeka dan bersatu. Pelajaran untuk generasi muda, yaitu yang pertama, musyawarah dan toleransi tetap relevan di era modern, terutama saat menghadapi perbedaan suku, agama, pandangan politik, atau budaya. Yang kedua, ada semangat gotong royong dan persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa harus dijaga agar bangsa tidak terpecah oleh egoisme dan konflik sosial. Yang ketiga, atau yang terakhir, Pancasila bukan sekedar sebagai simbol, melainkan pedoman hidup sehari-hari yang mendorong kita untuk adil, menghormati sesama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kesimpulannya, yaitu proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI adalah bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas dasar musyawarah, toleransi, dan kebersamaan. Nilai-nilai itu tetap penting untuk generasi muda masa kini agar dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, terbuka, dan berjiwa persatuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.